Archaea pada umumnya memiliki habitat hidup yang berbeda dengan bakteri. Ada yang hidup di daerah yang panas, contohnya pada kawah gunung berapi, hingga di daerah yang sangat dingin, contohnya pada daerah yang diselimuti es. Lalu, Archaea ini memiliki struktur sel yang sedikit berbeda dengan bakteri, yang memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan sel eukariota. Apakah kalian tahu apa itu Archaea bacteria? Archaea bacteria beberapa organisme hidup tertua. Lalu ekstremofil hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Dan ia bersel tunggal, tidak ada cephalisasi, tidak ada simetri biologis, tidak ada organ atau sistem organ, dan tidak memiliki inti sel. Nah, ini merupakan gambar yang menunjukkan diagram filogenetik yang menyederhanakan hubungan evolusi antara Archaea bacteria dan Eukarya. Archaea ditunjukkan sebagai domain terpisah terkait dengan leluhur universal dan mencakup kelompok seperti metanogen, halofil ekstrem, dan hipertermofil. Diagram ini juga menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai kelompok eukariota. Archaea dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada metanogen, yang kedua halobacterium atau halof, dan yang ketiga termofil atau termoakidofil. Yang pertama ada metanogen. Metanogen ini merupakan Archaea anaerob obligat yang menghasilkan metana CH4 dari CO2, H2, dan asam organik. Mereka ini berperan penting dalam siklus karbon loh. Metagonosis mengubah substrat menjadi metana, misalnya dari CO2 plus 4H2 menjadi CH4 plus 2H2O. Metanogen ini hidup di lingkungan anaerobik seperti rawa, saluran pencernaan ruminansia, dan sedimen laut. Peran dan dampaknya yaitu membantu mencerna selulosa pada ruminansia dan mengelola limbah organik. Namun, metana merupakan gas rumah kaca yang kuat. Contohnya ada Methanobacterium, Methanococcus, Methanomicrobium, Methanosarcina, Methanitrus. Metanogen ini penting untuk siklus karbon, tetapi produksi metana berlebihan berkontribusi pada perubahan iklim. Nah, yang kedua ada Halobacterium atau halof. Halobacterium ini dapat bertahan hidup pada kadar garam 9%, tumbuh optimal pada 17-23%, dan bahkan bertahan hingga 35%. Bentuknya ada yang bulat dan batang, gram positif dan negatif, mesofil dan sedikit termofil, serta aerob. Mereka memiliki flagel untuk pergerakan. Halobacterium ini memiliki pigmen merah atau orange yang memanfaatkan energi cahaya untuk mengubah CO2 menjadi bahan organik. Mereka dapat hidup berkoloni dan dapat membusukkan bahan makanan yang diasinkan. Halobacterium ditemukan di habitat dengan kadar garam tinggi seperti laut mati dan danau Great Salt. Contohnya termasuk Halobacterium silanirium, Halococcus, dan Natronobacterium. Nah, yang ketiga ada termofil atau termoakidofil. Termofil dan termoakidofil ini merupakan mikroorganisme yang hidup di lingkungan ekstrem panas dan asam. Termofil hidup pada suhu 45 derajat Celcius, hipotermofil pada suhu 80 derajat Celcius. Keduanya hidup pada pH 1-2 acidofilik. Bentuknya ada yang batang, bulat, atau filamen. Gram negatifnya aerob atau anaerob, fakultatif metabolisme belerang sering ditemukan. Contoh dan habitatnya yaitu Geogema, tahan 2 jam pada suhu 130 derajat Celcius, Irodictium pada dasar laut, Thermopretius perairan panas kaya belerang, dan Sulfolobus pada mata air panas dan tanah. Nah, ini ada klasifikasi dari Halobacterium salinarum. Domainnya Archaea, Kingdom Euryarchaeota, Phylum Euryarchaeota, kelas Halobacteria, Ordo Halobacteriales, Family Halobacteriaceae, genus Halobacterium, spesies Halobacterium salinarum. Peranannya ada 3. Yang pertama, Halobacterium salinarum merupakan organisme model yang digunakan untuk mempelajari Archaea halofilik. Yang kedua, Halobacterium telah menjadi organisme laboratorium yang mapan untuk penelitian membran. Dan yang ketiga, penelitian bioenergi dan kimia protein, Bacteria Hordopsin, dilakukan di berbagai laboratorium di dunia.